Prodi Kelompok 1 Fisika kelas 11 IPA 2 dari SMA Negeri Cimanggu akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kesetimbangan dan Titik Berat. Pematerinya adalah saya, Siti Marfatun Salimah, dan rekan-rekan saya yaitu Kanaya Janwa Pinadita, Elvira Rizky Apriliani, Sinta Tiara Maharani, Amades Ives Bimoribowo, Raffi Sidik Al-Hakim, dan Ahmad Sobiri. Materi yang pertama adalah pengertian dari kesetimbangan statis benda tegar. Suatu benda tegar dikatakan dalam kesetimbangan statis, di mana benda dalam keadaan terus diam, dan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Sedangkan benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, maka bentuk dan ukurannya tidak berubah. Baik teman-teman, di dalam materi kesetimbangan, selain adanya pengertian yang telah dijelaskan oleh rekan saya, ada pula jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesetimbangan stabil, yang kedua ada kesetimbangan labil, dan yang ketiga ada kesetimbangan indiferensi atau kesetimbangan netral. Yang pertama ada kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan yang terjadi pada sebuah benda. Jika benda tersebut dipengaruhi oleh gaya, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Contohnya, sebuah bola yang tergantung bebas pada sebuah tali. Jika benda tersebut diberikan gaya, dan gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan yang terjadi pada sebuah benda. Jika benda tersebut dipengaruhi oleh gaya, maka benda tersebut tidak akan kembali ke posisi semula atau posisinya berubah. Contohnya bola yang terdapat di atas tiang atau tongkat. Jika bola tersebut diberikan gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka posisi benda tersebut tidak akan kembali ke semula. Yang ketiga ada kesetimbangan indiferensi atau kesetimbangan netral. Kesetimbangan ini terjadi pada benda yang dipengaruhi oleh gaya akan mengalami perubahan posisi namun tidak akan mengalami perubahan titik berat. Contohnya sebuah bola yang berada di dalam bidang datar. Jika bola tersebut dipengaruhi oleh benda atau digerakkan, maka posisi bola tersebut akan berdiam diri pada posisi yang berbeda. Nah, di dalam kesetimbangan indiferensial atau kesetimbangan netral ini ditandai dengan tidak adanya perubahan naik atau turunnya titik berat pada benda. Syarat kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 2, yaitu resultan gaya terhadap titik sembarang sama dengan 0. Persamaannya sigma F sama dengan 0. Yang kedua, resultan momen gaya harus bernilai 0. Persamaannya sigma T sama dengan 0. Syarat pertama kesetimbangan benda tegar yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau benda dianggap sebagai partikel tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan konstan di mana arah gerakan benda sama dengan arah resultan gaya. Jika resultan gaya bernilai 0, maka benda diam atau benda bergerak dengan percepatan konstan. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan torsi dan translasi. Apa itu kesetimbangan torsi? Kesetimbangan torsi berkaitan dengan benda yang menerima gaya yang menimbulkan torsi atau momen gaya. Torsi terjadi ketika gaya yang bekerja pada benda tidak melewati pusat masanya. Dalam kesetimbangan rotasi, berat benda diabaikan. Rumusnya, sigma T sama dengan 0
0, sigma T sama dengan sigma F kali R. Sedangkan kesetimbangan translasi berkaitan dengan hukum Newton karena kesetimbangan translasi dipengaruhi oleh gaya. Rumusnya I dibagi sigma F sama dengan 0 sigma Fx sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Aplikasi titik berat benda tegar, tongkat pemukul kasti. Saat kita lempar sambil sedikit berputar, gerakan tongkat pemukul tadi dapat kita gambarkan seperti membentuk suatu lintasan dari gerak translasi yang sedang dijalani. Di mana pada kasus ini lintasannya berbentuk parabola. Tongkat ini memang berputar pada porosnya, yaitu tepat pada titik beratnya. Dan secara keseluruhan, benda bergerak dalam lintasan parabola. Lintasan ini merupakan lintasan dari posisi titik berat benda tersebut. Demikian halnya dengan seorang peloncat indah yang sedang terjun ke kolam renang. Dia melakukan gerak berputar saat terjun, sebagaimana tongkat pemukul kasti tadi. Peloncat indah ini juga menjalani gerak parabola yang bisa dilihat dari lintasan titik beratnya. Pause. Jadi lintasan gerak translasi dari benda tegar dapat ditinjau sebagai lintasan dari letak titik berat benda tersebut. Dari peristiwa ini tampak bahwa peranan titik berat begitu penting dalam menggambarkan gerak benda tegar. Pembuatan jembatan gantung. Sebelum membuat jembatan gantung, para insinyur melakukan perhitungan dengan sangat teliti. Mereka meneliti berapa gaya yang harus dimiliki menara penyangga jembatan gantung agar cukup kuat mengimbangi berat jembatan maupun beban lalu lintas di atasnya, sehingga gaya total sama dengan 0. Dalam keadaan demikian, jembatan gantung tetap dalam keseimbangan. Dalam kenyataan di alam, untuk kekuatan jembatan tidak sesederhana itu. Dengan hanya memperhitungkan gaya berat beban jembatan serta beban kendaraan saja, karena jembatan yang ada di sungai dipengaruhi juga oleh kekuatan alam seperti angin dan kuat arus air di bawahnya, sehingga jangan sampai jembatan yang sudah dibangun malah roboh karena tiupan angin dari samping seperti yang terjadi pada Tacoma Bridge atau jembatan Kukur di Kalimantan yang roboh bukan karena faktor fisika atau gaya luar, melainkan karena adanya prinsip keseimbangan yang diabaikan. Desain dan pembuatan mobil balap. Suatu benda akan lebih stabil bila titik beratnya lebih rendah dari titik alas atau tumpuannya lebih lebar. Hal ini yang mengakibatkan badan mobil balap dibuat rendah serta lebar. Dengan bentuk seperti ini, diharapkan sebuah mobil balap lebih sulit terguling sewaktu menempuh lintasan tikungan dengan kecepatan tinggi. Selain pada mobil balap bentuk ini, diterapkan pula pada mobil-mobil dengan akselerasi tinggi seperti sedan, karena walaupun bobotnya kecil dengan kecepatan tinggi, akan memiliki energi kinetik yang besar. Coba bandingkan dengan mobil bentuk lain yang dirancang dengan tingkat kecepatan akselerasi yang rendah seperti truk, bus, dan kendaraan besar lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.